pada firman Tuhan ini, Amos 4 ini, kehidupan Israel, keseharian mereka dengan ibadah tidak seimbang. Ya, ini kesimpulannya. Makanya di ayat yang ke-6 seterusnya, itu Tuhan balik lagi, ya ibarat film itu Tuhan putar lagi, ingatkan mereka pada saat mereka ada di Mesir. Karena ini Tuhan singgung ayat 6 sampai seterusnya itu bicara tentang tulah. Oke, tulah yang diberikan kepada bangsa Israel artinya bahwa itu Tuhan memberikan film supaya mereka tonton bahwa betapa dahsyatnya kuasa Allah, sehingga dengan demikian keseimbangan jalan. Ya, saya bicara keseimbangan maksudnya adalah tadi yang Ibu Susi sampaikan. Ya, Ibu Eca, Saudara Eca katakan. Jadi ibadah dengan keseharian tidak ada keseimbangan. Makanya perhatikan ayat 4 dan 5. Ini di sini mereka rajin beribadah. Yang disinggung 45, oke? Rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, rajin memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur. Oke? Apa lagi? Ya, yang bulanan itu berapa? Oke. Bahkan mereka punya persepuluhan itu per 3 hari. Ya toh? Per 3 hari mereka memberikan sepersepuluh dari hasil yang mereka dapat dari Tuhan. Tapi dalam keseharian mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang beribadah. Ya toh? Makanya tadi Eca bilang kita sudah KKA, kita sudah sharing firman Tuhan, tapi di luar sana bagaimana? Ya toh? Ibu Susi tadi punya gairah untuk datang beribadah sampai terlambat dia lari sampai tidak mandi karena berharap supaya ibadah itu dia tidak boleh terlambat. Tapi setelah itu sudah menggebu-gebu kesetiaan luar biasa datang kepada Tuhan beribadah. Nah, keluar dari sini apa? Nah, itu. Jadi apa yang kita dapat dalam KKA, dalam ibadah jadi itu begini. Kehidupan rohani kita harus berimbang di luar. Itu mesti nampak. Ya toh? Jadi ibadah kita yang seperti ini, yang kita dengar firman Tuhan, kita menyembah, kita memuji Tuhan, itu adalah ibadah merupakan kewajiban yang kita laksanakan kepada Tuhan berdasarkan diatur oleh organisasi gereja atau agama. Amin. Nah, tapi aplikasi daripada itu ketika kita tinggalkan ruang ibadah, nah di situ yang paling inti. Disitulah akan terlihat di luar bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah. Oke. Nah, sehingga apa? Persembahan yang banyak, ucapan syukur yang mereka lakukan, ini bukan lagi film untuk ditonton. Amin. Ini benar-benar adalah persembahan yang hidup, persembahan yang muncul dari dalam hati, persembahan yang tulus diberikan kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita benar-benar diterima oleh Tuhan. Amin. Ibadah kita diterima oleh Tuhan. Tidak lagi dikatakan seperti topik ini, ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Ini sadis ini. Padahal Israel bangsa pilihan Allah. Amin. Israel itu adalah bangsa pilihan satu-satunya yang Tuhan pilih. Bangsa kesayangan Tuhan. Tapi dalam kitab Amos ini muncul ibadah Israel adalah ibadah yang jahat. Kenapa ibadah Israel adalah ibadah yang jahat? Karena mereka tidak mau berpaling kepada Allah. Tidak mau berpaling kepada Tuhan. Tidak. Ibadah mereka jalankan. Tetapi apa? Kehidupan membelakangi Tuhan, kehidupan yang melawan Tuhan, mereka lakukan.
Kayak gitu. Jadi hanya nampak di dalam tempat ibadah, itu nampak muji Tuhan luar biasa, menyembah sampai nangis. Ya toh, memberikan ucapan syukur dalam berupa uang, persembahan yang besar-besar. Tapi itu apa? Tuhan bilang itu jahat semua. Oke? Coba Pak Aris baca ayat 5. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan sukarela, siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Itu dia. Garis bawahi, siarkan itu. Siarkan maksudnya adalah memberikan pertunjukan kepada orang lain, Mbak. Ini loh kita punya persembahan. Ini persembahan saya. Mana lu punya? Jadi ada persaingan. Siarkanlah itu. Sebab apa? Bukankah yang demikian kamu sukai? Iya tuh. Itu. Bahkan lebih parah lagi, ibadah yang seperti ini, habis ibadah minum mabuk. Ada satu desa, ketika kita bertemu di perjalanan di kebun, lagi pikul 1 galon bimoli itu, saguer full. Lalu, apa itu? Ini tumpe tanggung jawab pun. Tanggung jawab apa itu? Saguer. Oh, tanggung jawab buat bagaimana? Saya pikir acara adat. Bisa pantar ada ibadah pun tumpe tanggung jawab, ini mesti bawa ini dia. Lihat ini. Jadi mereka beribadah tetapi satu persyaratan, bawa minuman keras di dalam tempat ibadah. Artinya apa? Setelah ibadah, ya, secara spiritual mereka lakukan, sebentar seremonial mereka lakukan, itu mereka isi dengan minum mabuk. Ini yang salah satu kegiatan ini yang dibenci oleh Allah, oleh Tuhan. Makanya cocok sekali ibadah Israel ini adalah ibadah yang jahat. Dan kalau ini, kita ini adalah termasuk Israel. Israel apa? Israel cangkokan. Israel fotokopi dari sana. Begitu. Kata lainnya seperti itu. Amin. Nah, karena itu malam hari ini, ya terima kasih Eca sudah angkat ini. Saya percaya Tuhan kerahkan Eca untuk angkat poin ini supaya kita berbenah. Amin. Sehingga apa? Pak Melki ketika bawa mobil, di dalam mobil itu ada lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu pujian, tidak sekedar kasih dengar orang. Amin. Tapi biarlah lagu itu, pujian itu benar-benar memberkati pribadi, dan ketika diberkati, dampak keluar, kita orang-orang yang memuji, orang-orang yang beribadah. Amin. Gitu. Jadi biarlah ini firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita malam hari ini. Ya, kita tidak hanya beribadah secara spiritual, ya, yang kita lakukan seperti ini, tetapi seremonial juga kita lakukan adalah memuliakan nama Tuhan. Tidak sekedar seperti ini. Amin. Sehingga ketika ada konsumsi yang keluar habis ibadah, konsumsi itu diberkati oleh Tuhan, membuat kita kenyang. Amin. Membuat haus kita hilang. Kerongkongan kita yang kering akan dibasahi dengan air yang segar. Itu bukan air yang mewah, bukan. Akhirnya Tuhan bilang ibadah kita lagi jahat. Bisa tangkap ya? Ya, puji Tuhan. Kiranya ini memberkati kita semua. Ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati Eca, khususnya Bu Eka yang sudah berbagi, dan sampai yang pasti kita semua malam hari ini sama-sama diberkati. Amin. Yang sudah